Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan, karena kesehatan kamu yang paling utama. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Sri Hasnawati SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peran dan fungsi manajemen keuangan. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa dapat memahami peran manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, serta dapat menjelaskan manajemen keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen. Manajemen itu adalah ilmu dan seni, di mana ilmu itu kita harus bisa melakukan kegiatan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian seni itu adalah inovasi, di mana kita harus bisa mengembangkan pola pikir kita sebagai seorang manajemen. Kemudian yang kedua, keuangan. Apa sih itu keuangan? Pada tingkat makro itu keuangan, studi tentang lembaga. Kemudian pada tingkat mikro itu studi tentang perencanaan. Jadi di mana keuangan itu adalah studi tentang pengolahan atau bagaimana cara kita mengolah uang atau dana. Kemudian definisi dari manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan dapat kita artikan di mana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari, menggunakan, serta mengoperasikan dana untuk perusahaan, seperti itu. Kemudian pada terkait fungsi manajemen keuangan ini hampir sama atau bisa kita katakan samalah dengan definisinya, yaitu mencari, menggunakan, serta mengoperasikan dana dalam perusahaan. Jadi topik pembahasan pada kali ini adalah yang pertama, apakah definisi suatu perusahaan? Yang kedua, peran manajer keuangan. Yang ketiga, siapa yang dimaksud dengan manajer keuangan? Yang keempat, pemisahan kepemilikan dari manajemen. Dan yang terakhir, pasar keuangan. Apa sih definisi perusahaan atau PT itu? Perusahaan atau perseroan terbatas merupakan suatu organisasi ekonomi yang dimiliki oleh sekelompok orang yang bertujuan memakmurkan pemiliknya sesuai dengan modal yang diberikan kepada perusahaan tersebut, atau sering kita sebut saham yang dimiliki seseorang di perusahaan tersebut, yang memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, secara hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya. Jadi, harta perusahaan bukan harta pribadi para anggota, melainkan harta milik bersama-sama dan tidak dapat digamukan atau wajib terpisah. Yang kedua, pemilik tidak bertanggung jawab terhadap hutang perseroan. Maka, hutang yang menjadi tanggung jawab perusahaan bukan hutang pemilik perusahaan. Yang ketiga, pemilik perseroan tidak selalu berfungsi sebagai manajer, melainkan pemilik dapat menunjuk atau merekrut seorang manajer untuk memimpin suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu corporate struktur atau struktur perusahaan. Pada struktur perusahaan kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, partnership. Dan yang ketiga, perseorangan terbatas. Pada perusahaan perseorangan yaitu membahas tentang klaim hutang yang tidak terbatas. Kemudian pada partnership itu membahas tentang membayar pajak atas laba yang didapat. Kemudian yang terakhir pada perseroan terbatas itu membahas tentang klaim hutang yang terbatas, bayar pajak atas laba, dan pajak perseroan atas dividen. Peran manajer keuangan. Peran manajer keuangan pada umumnya ada 2. Yang pertama, keputusan investasi, dan yang kedua, keputusan sumber pendanaan. Peran manajer keuangan, perantara antara operasional perusahaan dengan pasar saham dalam rangka memakmurkan para pemegang saham, sehingga tugasnya akan terkait dengan
keputusan investasi, dalam bentuk apa jenis investasinya, dan kemana saja investasi tersebut dilokasikan. Yang kedua, keputusan sumber pendanaan. Jadi pendanaan sendiri, hutang, ataupun gabungan keduanya. Seperti contoh, peran manajer keuangan ialah mendata dana dari pasar saham, lalu mengalokasikan dana tersebut ke perusahaan. Setelah perusahaan mendapatkan keuntungan, dana tersebut dapat dikembalikan ke investor ataupun dapat direinvestasi ke perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah siapa sih yang dimaksud dengan manajer keuangan? Jadi, yang menjadi manajer keuangan adalah Chief Financial Officer atau biasa disebut CFO. CFO ini adalah eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, melacak arus kas, dan melakukan perencanaan keuangan sebuah perusahaan. Peran CFO ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai treasurer yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk menjaga kondisi likuiditas perusahaan yang di dalamnya berupa cash management dan modal. Lalu yang kedua adalah sebagai controller, di mana CFO ini bertanggung jawab dalam mempersiapkan laporan keuangan, accounting, dan juga pajak. Ownership versus management. Ada dua perbedaan, yaitu perbedaan informasi dan perbedaan tujuan. Perbedaan informasi, adanya asymmetric information or AE terkait dengan ketidakpastian harga dan keuntungan saham. AE dapat dikurangi dengan penyertaan modal manajer dalam perusahaan. Sedangkan perbedaan tujuan terdapat manajer versus pemegang saham, top management versus operating management, dan pemegang saham versus banks dan kreditor lain. Perbedaan informasi dan tujuan pengambilan keputusan akan menimbulkan biaya keagenan. Selanjutnya ada biaya keagenan, yaitu biaya yang terjadi karena adanya konflik antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer. Maksudnya adalah biaya tambahan yang muncul ketika prinsipal menunjuk agen untuk membuat keputusan mewakili kepentingan mereka. Biaya keagenan itu tersendiri muncul karena ketika manajer tidak berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dan ketika pemegang saham mengeluarkan biaya untuk memonitor manajer dan mempengaruhi perilakunya. Berikut ini merupakan 10 aksioma manajemen keuangan. Yang pertama, risk-return trade-off atau keseimbangan resiko dan pengembalian. Yang kedua, time value of money atau nilai waktu uang. Yang ketiga, cash not profits is king atau uang kas lebih utama bukan besarnya laba. Yang keempat, incremental cash flows count atau tambahan arus kas. Yang kelima, the curse of competitive markets atau kondisi persaingan pasar. Yang keenam, efficient capital markets atau pasar modal yang efisien. Yang ketujuh, the agency problems atau masalah keagenan. Yang kedelapan, taxes bias business decision atau perpajakan akan berdampak pada keputusan bisnis. Yang kesembilan, all risk is not equal atau tidak semua resiko sama. Yang kesepuluh, ethical dilemma are everywhere in finance atau melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis dan banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. 10 aksioma manajemen keuangan. Yang pertama, keseimbangan resiko dan pengembalian. Jangan menambah resiko kecuali mendapatkan kompensasi pendapatan. Maksudnya, semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Yang kedua, nilai waktu uang. Uang yang diterima sekarang lebih berharga dari uang yang diterima kemudian. Nilai waktu uang yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang sekarang. Yang ketiga, uang kas lebih utama, bukan besarnya laba. Dalam mengukur kesejahteraan, gunakan aliran kas, bukan keuntungan akuntansi sebagai alat ukurnya. Kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pebisnis salah satunya disebabkan karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Pebisnis yang terlalu fokus pada laba adalah pebisnis tipe pedagang, sulit berkembang. Sedangkan pebisnis yang cermat akan menyelaraskan aliran kasnya. Yang keempat ada tambahan arus kas atau incremental cash flow, ialah arus kas perhiasan yang diperoleh perusahaan dalam mengambil suatu proyek baru.
Nilai incremental cash flow yang positif akan meningkatkan kemungkinan proyek tersebut akan diambil, di mana nilai dari incremental cash flow itu sendiri dihitung dengan rumus incremental cash flow sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran dikurang biaya awal. Yang kelima, kondisi persaingan pasar atau the curves of competitive markets. Ini disebabkan lantaran banyaknya produsen yang menjual produk yang sama yang berakibat timbulnya persaingan pasar. Dalam hal ini, dapat menimbulkan menurunnya keuntungan perusahaan yang merupakan jawaban dari persaingan untuk merebut pasar. Cara untuk membuat pasar kurang kompetitif, yang pertama, yaitu melakukan pembedaan produk atau product differentiation. Yang kedua, membangun keunggulan beban atau cost advantage. Dan yang ketiga, penguasaan IT yang tepat. Yang keenam, ada pasar modal yang efisien atau efficient capital markets, yaitu pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Selanjutnya yang ketujuh, masalah keagenan atau the agency problem. Masalah keagenan terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan. Tujuannya agar para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari keuntungan perusahaan tersebut. Masalahnya adalah manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham atau pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Yang kedelapan, perpajakan akan berdampak pada keputusan bisnis atau taxes-based business decision, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Yang kesembilan, tidak semua resiko sama atau all risk is not equal. Setiap usaha memiliki resiko yang berbeda. Ada sebagian risiko yang dapat diversifikasi. Untuk itu, perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. 10. Melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis dan banyak dilema etika dalam manajemen keuangan atau ethical dilemma are everywhere in finance. Kesalahan dalam hal etika merupakan suatu hal yang tidak termaafkan. Segala tindakan harus sesuai tidak hanya secara moral dan etika, namun juga harus sesuai dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus diletakkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut dengan budaya perusahaan sebagai bentuk dan upaya perusahaan mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Kesalahan etis walaupun dapat dimaafkan, tetapi akan dapat juga membunuh karir seseorang karena biasanya pelanggaran etika akan mendapat hukuman sosial disebabkan pelanggaran etika merupakan pertaruhan integritas yang dibutuhkan sebagai nilai budaya perusahaan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga pembahasan kami kali ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan kami selanjutnya.